Malam itu, bintang-bintang seolah bersembunyi di balik awan tebal yang menyelimuti kota Baghdad. Di dalam istana yang megah, lilin-lilin besar menyala, namun suasana terasa sangat tegang. Raja Harun al-Rashid sedang gelisah. Beliau mondar-mandir di atas permadani sutranya sambil memegang sebuah gulungan rahasia. Kabar buruk datang dari perbatasan, pasukan musuh dikabarkan sedang menyusun kekuatan besar untuk menyerang kerajaan dalam waktu dekat. Masalahnya, posisi pasti markas rahasia musuh tidak diketahui oleh siapapun. Raja membutuhkan seseorang yang cerdas, berani, tapi sekaligus tidak mencurigakan. Jika ia mengirim jenderal perang, musuh pasti akan langsung waspada. Jika ia mengirim tentara biasa, mereka mungkin tidak cukup cerdik untuk keluar dari jebakan. Pikiran raja hanya tertuju pada satu nama yang selalu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah mustahil, Abu Nawas. Tanpa membuang waktu, raja memerintahkan pengawal menjemput Abu Nawas malam itu juga dari rumahnya yang sederhana. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan raja dengan wajah mengantuk. Ia masih mengenakan jubah kumal dan sorban yang miring. Ia bertanya-tanya dalam hati, kesalahan apa lagi yang ia perbuat sampai harus dipanggil ke istana saat tengah malam buta. Namun, melihat wajah Baginda yang serius, Abu Nawas langsung merapikan sikap duduknya. Ia tahu ini bukan sekadar urusan tebak-tebakan lucu atau tantangan memindahkan istana, melainkan urusan nyawa dan kedaulatan negara. Baginda Raja mulai bicara dengan suara rendah namun penuh penekanan. Beliau menjelaskan bahwa kedaulatan Baghdad sedang dipertaruhkan. Ada sebuah misi rahasia yang sangat berbahaya. Abu Nawas diminta untuk menyusup ke wilayah musuh dan memetakan kekuatan mereka secara sembunyi-sembunyi. Raja menekankan bahwa kunci utama misi ini adalah kesunyian total. Sedikit saja suara atau gerakan yang mencurigakan, maka nyawa Abu Nawas akan melayang di tangan algojo musuh. Untuk mendukung misi tersebut, Raja menjanjikan sebuah fasilitas yang menurutnya sangat luar biasa. Baginda menyebutnya sebagai kuda ajaib pemberian dari negeri seberang. Menurut legenda di lingkungan istana, kuda ini memiliki kemampuan untuk bergerak secepat angin namun tanpa mengeluarkan suara langkah kaki sedikitpun. Raja meyakini bahwa dengan kuda ini, Abu Nawas bisa masuk ke jantung pertahanan musuh tanpa terdeteksi oleh penjaga malam manapun. Mendengar kata ajaib, mata Abu Nawas sempat berbinar. Ia membayangkan seekor kuda perkasa dengan otot yang kuat dan tatapan mata yang tajam. Namun, kecurigaan mulai muncul di benak Abu Nawas saat melihat senyum tipis di wajah para pengawal raja. Ia merasa ada yang tidak beres. Biasanya, jika raja memberinya tugas berat, pasti ada sedikit bumbu keisengan di dalamnya. Abu Nawas mencoba bertanya lebih detail mengenai karakteristik kuda tersebut, namun Baginda Raja segera memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa waktu sangat berharga. Intinya, Abu Nawas harus berangkat sebelum fajar menyingsing agar bisa mencapai perbatasan saat musuh sedang lengah. Raja Harun al-Rashid memberikan instruksi terakhir dengan sangat teliti. Abu Nawas harus menyamar sebagai seorang pedagang karpet yang tersesat. Ia dibekali beberapa gulung karpet tua sebagai properti penyamaran. Raja berjanji, jika misi ini berhasil, Abu Nawas akan diberikan hadiah berupa keping emas yang jumlahnya mencapai 1000 keping. Angka yang sangat besar itu sempat membuat Abu Nawas menelan ludah. Namun, di sisi lain, ia sadar bahwa risiko yang ia hadapi juga sebanding dengan jumlah emas tersebut. Kegagalan berarti pengkhianatan, dan hukuman bagi pengkhianat adalah tiang gantungan. Sebelum meninggalkan ruangan, Abu Nawas mencoba menawar agar ia diizinkan membawa keledai miliknya sendiri yang sudah tua namun ia kenal betul tabiatnya. Akan tetapi, Raja dengan tegas menolak. Raja bersikeras bahwa hanya kuda ajaib itulah yang mampu menjamin keberhasilan misi rahasia ini. Kuda itu kini sedang dipersiapkan di kandang khusus kerajaan, diberikan makanan terbaik agar tenaganya maksimal saat dibawa menempuh perjalanan jauh. Abu Nawas keluar dari ruang pertemuan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga karena dipercaya menjalankan misi negara yang sangat penting. Di sisi lain, firasatnya mengatakan bahwa kuda ajaib yang dibanggakan Baginda Raja mungkin tidak seindah bayangannya.
Ia berjalan perlahan menuju kandang kuda kerajaan, ditemani oleh seorang petugas tua yang memegang obor. Sepanjang jalan, ia hanya mendengar suara jangkrik dan langkah kakinya sendiri yang menggema di lorong istana yang dingin. Sesampainya di depan pintu kandang besar yang terbuat dari kayu jati, petugas itu berhenti. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan kasihan yang sulit diartikan. Pintu besar itu perlahan dibuka dengan suara derit yang panjang. Abu Nawas memicingkan mata, berusaha melihat ke dalam kegelapan kandang. Ia mengharapkan seekor kuda putih yang gagah atau kuda hitam yang mengkilap. Namun, yang ia temukan justru jauh dari ekspektasi. Di pojok kandang, terlihat seekor kuda berwarna coklat kusam yang badannya sangat lebar, bahkan bisa dibilang terlalu gemuk untuk ukuran kuda perang. Kuda itu sedang duduk bersandar dengan posisi yang sangat tidak lazim bagi seekor kuda. Bukannya berdiri siaga, hewan itu justru terlihat sedang asyik mengunyah jerami dengan gerakan yang sangat lambat, seolah tidak punya semangat hidup. Abu Nawas mendekat dan memperhatikan perut kuda itu yang terlihat sangat buncit, jauh lebih besar dari proporsi tubuhnya. Bau menyengat yang kurang sedap mulai tercium oleh hidung Abu Nawas. Ia mulai ragu apakah hewan ini benar-benar bisa berlari secepat angin seperti yang diklaim oleh Baginda Raja. Petugas kandang membisikkan sesuatu bahwa kuda ini memang jarang mengeluarkan suara langkah kaki karena jalannya sangat lambat dan berhati-hati. Namun, ada satu rahasia yang tidak diketahui oleh Raja, kuda ini memiliki masalah pencernaan kronis. Abu Nawas hanya bisa terdiam membeku. Ia menyadari bahwa misi rahasia ini baru saja dimulai dengan sebuah masalah besar yang tersembunyi di dalam perut seekor hewan. Dengan perasaan pasrah, Abu Nawas mulai menyiapkan pelana, tanpa tahu bahwa beberapa jam ke depan, seluruh nasib kerajaan akan ditentukan oleh suara yang keluar dari bagian belakang kuda tersebut. Bagaimana Abu Nawas membawa kuda gemuk ini menembus hutan gelap? Apakah benar kuda ini sehebat yang diceritakan Raja? Atau justru menjadi bencana berjalan bagi Abu Nawas? Misi yang seharusnya penuh aksi heroik kini berubah menjadi sebuah pertaruhan harga diri yang penuh dengan aroma tidak sedap. Abu Nawas pun menarik napas panjang, bersiap menghadapi malam paling panjang dalam hidupnya. Abu Nawas menuntun kuda gemuk itu keluar dari gerbang belakang istana dengan langkah yang sangat hati-hati. Suasana dini hari itu begitu sunyi, hanya suara gesekan dedaunan yang tertiup angin malam. Dalam benaknya, ia terus memikirkan instruksi Baginda Raja tentang pentingnya kesunyian. Namun, setiap kali kuda itu melangkah, ada suara aneh yang terdengar dari perutnya, semacam bunyi gemuruh kecil yang membuat Abu Nawas berkali-kali menoleh ke belakang karena cemas. Ia merasa seperti sedang membawa sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Perjalanan menuju perbatasan harus melewati hutan rimba yang dikenal dengan sebutan hutan bayang. Hutan ini sangat lebat sehingga cahaya bulan pun sulit menembus celah-celah pepohonan. Bagi seorang mata-mata, kegelapan adalah teman, tetapi bagi Abu Nawas yang membawa kuda dengan kondisi perut tidak stabil, kegelapan adalah ancaman. Ia mulai mencoba menaiki punggung kuda tersebut. Baru saja kakinya menginjak sanggurdi, kuda itu mengeluarkan suara desisan panjang dari arah belakang. Abu Nawas terpaku, jantungnya berdegup kencang. Beruntung, saat itu ia masih berada cukup jauh dari pos penjagaan luar. Kuda itu benar-benar unik, namun bukan dalam arti yang positif. Jika kuda normal akan meringkik saat merasa tidak nyaman, kuda ini justru mengeluarkan gas setiap kali ia merasa lelah. Abu Nawas mencoba memacu kuda itu agar berjalan lebih cepat, tetapi hewan itu justru berhenti total di tengah jalan setapak. Ia tampak sedang berusaha keras mengejar. Abu Nawas panik dan mencoba membujuk kuda itu dengan sisa-sisa roti yang ia bawa. Ia sadar bahwa kuda ini bukan hanya lambat, tetapi juga memiliki kepribadian yang keras kepala. Sambil terus menuntun kuda tersebut, Abu Nawas mulai berbicara sendiri untuk menenangkan pikirannya. Ia membayangkan bagaimana reaksi Baginda Raja jika tahu bahwa kuda ajaib yang beliau banggakan sebenarnya adalah kuda yang sedang menderita perut kembung. Abu Nawas harus sangat teliti memilih jalan. Ia menghindari ranting-ranting kering agar tidak menimbulkan suara patahan yang bisa memancing perhatian telinga tajam para penjaga perbatasan. Namun,
tantangan terbesarnya bukanlah ranting pohon, melainkan menjaga agar si kuda tidak melepaskan suara dari perutnya di saat yang salah. Setiap beberapa puluh meter, Abu Nawas terpaksa berhenti untuk mengelus-elus perut kuda itu, berharap tekanan gas di dalamnya bisa mereda. Ia teringat pesan petugas kandang bahwa kuda ini hanya memakan rumput khusus di istana. Mungkin karena perubahan suasana atau stres perjalanan, pencernaan kuda itu menjadi semakin kacau. Bau yang dihasilkan mulai menyebar di udara hutan yang lembab, membuat Abu Nawas harus menutupi hidungnya dengan ujung sorban. Ia merasa penyamarannya sebagai pedagang karpet akan gagal bukan karena kecurigaan musuh pada wajahnya, melainkan karena bau menyengat yang mengikuti kemanapun ia pergi. Saat fajar hampir tiba, Abu Nawas mencapai pinggiran hutan yang berbatasan langsung dengan lembah tempat musuh berkemah. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat deretan tenda putih dan api unggun yang mulai padam. Ini adalah bagian paling berbahaya dari misi tersebut. Ia harus menuruni lembah dalam keadaan yang benar-benar senyap. Abu Nawas memutuskan untuk turun dari punggung kuda dan menuntunnya secara manual. Ia membalut kaki kuda itu dengan kain-kain bekas agar langkahnya tidak menimbulkan bunyi saat menginjak batu-batu kerikil. Masalah baru muncul ketika mereka harus melewati jalanan yang menurun tajam. Beban tubuh kuda yang sangat berat membuatnya sulit mengerem. Setiap kali kuda itu menahan beban tubuhnya dengan kaki belakang, tekanan pada perutnya semakin menjadi-jadi. Abu Nawas bisa mendengar suara keroncongan yang semakin nyaring. Ia berkali-kali membisikkan doa agar kuda itu mampu menahan diri setidaknya sampai mereka melewati garis depan penjagaan musuh. Keringat dingin mengucur deras di dahi Abu Nawas meskipun udara pagi itu sangat dingin. Di depan sana, terlihat dua orang penjaga musuh sedang berdiri sambil memegang tombak. Mereka tampak mengantuk, namun tetap waspada terhadap setiap pergerakan. Abu Nawas merayap di balik semak-semak, menarik tali kekang kuda dengan sangat perlahan. Jarak mereka hanya tinggal sekitar 50 langkah dari pos penjagaan. Tiba-tiba, kuda itu berhenti mendadak. Matanya melotot dan ekornya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Abu Nawas tahu tanda-tanda itu. Itu adalah tanda bahaya yang lebih besar daripada serangan anak panah musuh. Dengan sigap, Abu Nawas mencoba menutup lubang pembuangan kuda itu menggunakan tangannya yang dibalut kain, namun ia sadar itu tindakan bodoh yang sia-sia. Ia hanya bisa memeluk leher kuda itu sambil berbisik memohon agar si kuda bersabar sebentar saja. Ketegangan memuncak saat salah satu penjaga musuh mulai berjalan ke arah semak-semak tempat Abu Nawas bersembunyi. Penjaga itu sepertinya mendengar sesuatu, atau mungkin mencium sesuatu yang asing di udara pagi yang segar. Abu Nawas menahan napas. Ia sudah bersiap untuk lari atau menyerah jika keadaan memburuk. Kuda di sampingnya mulai gemetar, perutnya berkontraksi hebat. Dalam keheningan total itu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jantung Abu Nawas yang berpacu dengan waktu. Ia menyadari bahwa misi rahasia ini sekarang sepenuhnya bergantung pada kekuatan otot perut seekor kuda yang sedang tidak sehat. Jika gas itu keluar sekarang, maka tamatlah riwayatnya sebagai mata-mata terbaik kerajaan. Abu Nawas berada di ambang maut. Di depannya, seorang penjaga musuh melangkah pelan dengan mata yang menyipit, berusaha membedah kegelapan semak-semak. Penjaga itu memegang hulu pedangnya, curiga karena indera penciumannya menangkap aroma yang sangat asing bagi udara pegunungan yang segar. Abu Nawas memejamkan mata, tangannya gemetar saat memegang tali kekang kuda yang perutnya terasa semakin keras seperti sebuah balon yang dipompa hingga batas maksimal. Beruntung bagi Abu Nawas, sebuah keberuntungan kecil terjadi. Angin tiba-tiba berembus kencang ke arah berlawanan, membawa bau tidak sedap itu menjauh dari hidung si penjaga. Penjaga itu mendengus, mengira bau itu mungkin hanya bangkai hewan hutan, lalu berbalik kembali ke posnya sambil menguap lebar. Abu Nawas mengembuskan napas lega yang sangat panjang. Tanpa membuang waktu, ia segera menuntun kuda itu menjauh dari jalur utama, memilih rute melingkar yang lebih terjal namun jauh dari jangkauan pandangan mata para penjaga. Kini, Abu Nawas telah berhasil menyelinap ke bagian belakang kamp militer musuh. Di hadapannya terbentang barisan tenda-tenda besar yang tertata rapi. Ia melihat para prajurit yang baru bangun mulai menyalakan api untuk memasak air. Penyamarannya sebagai pedagang karpet harus segera dimainkan.
Ia melepaskan ikatan kain di kaki kudanya dan mulai menumpuk karpet-karpet tua di atas punggung hewan gemuk itu. Tujuannya satu, mencapai tenda utama yang berada di tengah kamp, tempat yang ia yakini sebagai lokasi penyimpanan peta strategi perang. Abu Nawas melangkah dengan gaya yang dibuat-buat, berpura-pura menjadi pedagang yang kebingungan dan kelelahan. Ia masuk melalui pintu belakang kamp yang biasanya digunakan oleh para pemasok logistik. Beberapa prajurit sempat menegurnya, menanyakan siapa dia dan dari mana asalnya. Dengan kemampuan bicara yang luar biasa, Abu Nawas menjawab bahwa ia adalah pedagang dari wilayah selatan yang tersesat akibat dikejar oleh kawanan serigala semalam suntuk. Ia bahkan menawarkan harga murah untuk karpet-karpetnya agar para prajurit itu tidak bertanya lebih jauh. Namun, kendala utama tetaplah si kuda coklat yang ia bawa. Hewan itu tampak sangat gelisah berada di tengah keramaian. Kuda itu terus-menerus menghentakkan kakinya ke tanah, sebuah tanda bahwa tekanan di dalam perutnya sudah berada pada titik didih. Setiap kali ada prajurit yang mendekat untuk melihat barang dagangannya, Abu Nawas dengan cerdik segera mengalihkan perhatian mereka. Ia mengajak mereka bercerita tentang betapa hebatnya kain-kain tersebut, sambil sesekali menepuk-nepuk perut kudanya dengan keras untuk memecah gumpalan udara di dalamnya secara diam-diam. Saat tengah asyik bernegosiasi dengan seorang koki kamp, Abu Nawas melihat peluang. Tenda utama yang dijaga oleh dua prajurit bertubuh kekar hanya berjarak sekitar 20 meter. Di depan tenda itu, terdapat sebuah pohon besar yang rimbun. Abu Nawas berpikir jika ia bisa menambatkan kudanya di sana, ia bisa menyelinap masuk ke dalam tenda saat para penjaga sedang berganti shift. Ia pun perlahan-lahan membawa kudanya menuju pohon tersebut, sambil terus memanjatkan doa dalam hati agar tidak ada kejadian memalukan yang terjadi di tengah markas lawan. Masalah muncul saat kuda itu melihat tumpukan sayur-sayuran segar di dekat dapur kamp yang letaknya searah dengan tenda utama. Nafsu makan kuda itu bangkit seketika. Dengan kekuatan yang tidak terduga untuk hewan segemuk itu, si kuda menarik tali kekangnya dari tangan Abu Nawas. Kuda itu berlari kecil menuju tumpukan kubis dan lobak, lalu mulai melahapnya dengan rakus. Abu Nawas panik luar biasa. Makan makanan hijau dalam jumlah banyak adalah resep sempurna untuk membuat masalah pencernaan kuda itu semakin parah. Abu Nawas mencoba menarik kembali kudanya, namun hewan itu tetap bersikeras menghabiskan kubis-kubis tersebut. Para prajurit di sekitar mulai tertawa melihat tingkah pedagang yang kewalahan mengendalikan kudanya sendiri. Bagi mereka, ini hanyalah hiburan pagi yang lucu. Namun bagi Abu Nawas, setiap kunyahan kubis itu adalah ancaman bagi nyawanya. Ia tahu betul bahwa kubis mengandung gas yang tinggi. Jika digabungkan dengan kondisi perut kuda yang sudah kembung sejak dari istana, maka ledakan besar hanya tinggal menunggu waktu. Setelah berhasil menarik kuda itu menjauh dari dapur, Abu Nawas akhirnya sampai di bawah pohon rimbun dekat tenda utama. Ia segera mengikat tali kekang dengan kuat ke batang pohon. Ia melihat kedua penjaga tenda utama mulai tampak bosan dan sesekali menoleh ke arah dapur, menunggu jatah sarapan mereka. Inilah saatnya. Abu Nawas melepaskan jubah luarnya dan bersiap merayap melalui bagian bawah kain tenda yang sedikit terbuka. Namun, tepat saat ia baru saja berjongkok untuk merangkak, suara gemuruh dari perut kudanya terdengar sangat nyaring, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Kuda itu mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Abu Nawas mematung, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat otot-otot di pantat kuda itu menegang hebat. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa menahan apa yang akan keluar. Di tengah kamp musuh yang mulai ramai oleh aktivitas pagi, sebuah bencana yang tak terpikirkan oleh para jenderal perang manapun sedang bersiap untuk meledak. Situasi di jantung pertahanan musuh itu benar-benar berada di titik nadir. Abu Nawas berdiri mematung di antara bayang-bayang pohon besar dan dinding kain tenda utama. Ia berada sangat dekat dengan peta strategi yang diinginkan Baginda Raja, namun ia juga berada sangat dekat dengan kehancurannya sendiri. Kuda coklat di sampingnya sudah tidak bisa lagi diajak kompromi. Hewan itu mulai melengkungkan punggungnya, sebuah posisi yang sangat dikenal Abu Nawas sebagai ancaman tingkat tinggi bagi indera penciuman dan pendengaran siapapun di sekitarnya. Penjaga tenda utama yang tadi sempat lengah, kini mulai menoleh ke arah Abu Nawas.
Salah satu dari mereka, seorang prajurit berkumis melintang dengan tatapan tajam, mulai berjalan mendekat. Ia merasa aneh melihat seorang pedagang karpet berdiri gemetar di area terlarang. "Hei, pedagang! Apa yang kau lakukan di sini? Ini area terlarang bagi warga sipil," teriak penjaga itu dengan suara bariton yang menggelegar. Jantung Abu Nawas rasanya mau copot. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kaku dan pucat. "Ampun, tuan prajurit yang gagah. Hamba hanya sedang mencari tempat berteduh untuk kuda hamba yang malang ini." "Dia sepertinya sedang sakit setelah menempuh perjalanan jauh," jawab Abu Nawas dengan suara yang dibuat memelas. Ia berusaha menutupi pantat kuda itu dengan tubuhnya yang kurus, berharap tindakan itu bisa meredam suara yang mungkin akan keluar. Namun, si kuda justru memberikan reaksi yang sebaliknya. Hewan itu menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, menimbulkan getaran kecil yang membuat penjaga itu semakin curiga. Penjaga itu kini hanya berjarak 5 langkah dari Abu Nawas. Ia mengendus udara, lalu mengerutkan keningnya dalam-dalam. "Bau apa ini? Kenapa baunya seperti belerang yang dicampur dengan sampah busuk?" tanyanya sambil menutup hidung dengan punggung tangannya. Abu Nawas tertawa getir, mencoba mengalihkan perhatian dengan membeberkan salah satu karpet dagangannya. "Oh, ini mungkin bau karpet kuno dari negeri seberang, Tuan. Baunya memang khas, tapi kualitasnya nomor 1. Tepat saat penjaga itu hendak memeriksa karpet tersebut, sebuah bencana yang tak terelakkan terjadi. Si kuda menarik napas dalam-dalam, perut buncitnya kempis seketika, dan dari arah belakangnya keluar suara ledakan udara yang sangat nyaring. Suaranya tidak hanya sekali, melainkan beruntun seperti rentetan tembakan meriam kecil. "Dut, duut, brot." Suara itu bergema di antara tenda-tenda yang rapat, menciptakan gema yang sangat aneh di pagi yang sunyi itu. Abu Nawas hanya bisa memejamkan mata, meratapi nasibnya yang sebentar lagi akan berakhir di ujung pedang. Kejadian itu begitu mendadak sehingga penjaga di depan Abu Nawas terlonjak kaget sampai hampir terjatuh. Ia mengira ada serangan mendadak atau ledakan dari arah dapur. Namun, setelah menyadari bahwa suara itu berasal dari pantat kuda di depannya, wajahnya berubah dari terkejut menjadi merah padam karena marah dan jijik. Belum sempat ia berteriak, gelombang aroma yang dihasilkan oleh gas tersebut menghantam wajahnya tanpa ampun. Bau itu begitu pekat dan beracun, hasil dari campuran rumput istana dan kubis curian yang difermentasi secara paksa di dalam perut si kuda. Penjaga itu terbatuk-batuk hebat, matanya mulai berair, dan ia terpaksa mundur beberapa langkah sambil berusaha menghirup udara segar. "Kurang ajar! Hewan macam apa yang kau bawa ini?" teriaknya di sela-sela batuk. Temannya yang berada di depan pintu tenda juga mulai merasakan dampak yang sama. Bau itu menyebar dengan sangat cepat karena bantuan angin pagi yang tenang. Para prajurit lain yang berada di sekitar area tersebut mulai menoleh, beberapa bahkan menutup hidung dan berteriak menanyakan apa yang sedang terjadi. Dalam kekacauan kecil itu, Abu Nawas melihat sebuah celah. Perhatian penjaga teralihkan sepenuhnya oleh rasa mual yang luar biasa. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, Abu Nawas justru mendorong pantat kudanya agar lebih mengarah ke pintu tenda utama. Ia menepuk perut kuda itu sekali lagi dengan keras. Hasilnya luar biasa, sebuah bom gas terakhir keluar dengan kekuatan penuh, mengirimkan aroma yang sanggup meruntuhkan moral pasukan manapun langsung ke dalam tenda tempat para jenderal musuh mungkin sedang merancang rencana penyerangan. Abu Nawas menyadari bahwa penyamarannya sudah tidak ada gunanya lagi. Suara kentut kuda itu telah menjadi alarm yang membangunkan seluruh camp. Namun, di tengah kepanikan dan rasa mual para penjaga, ia memiliki waktu beberapa detik sebelum mereka menyadari bahwa pedagang karpet ini adalah seorang penyusup. Abu Nawas memutar otak dengan cepat. Ia harus memutuskan, lari menyelamatkan diri sekarang, atau tetap nekat masuk ke dalam tenda yang sekarang sudah dipenuhi aroma kematian tersebut demi mengambil peta rahasia. Situasi menjadi semakin dramatis ketika terdengar teriakan dari dalam tenda utama. Rupanya, para petinggi musuh di dalam sana juga tidak tahan dengan serangan gas dadakan tersebut. Mereka keluar dari tenda dengan wajah pucat, sambil menutupi hidung mereka dengan sapu tangan. Abu Nawas melihat kesempatan emas di tengah kepanikan itu. Tanpa pikir panjang,
ia mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Ia merayap masuk ke bawah tenda saat semua orang sedang sibuk mengumpat dan memaki si kuda coklat yang sekarang justru terlihat sangat lega setelah mengeluarkan beban di perutnya. Di dalam tenda utama, pemandangan jauh lebih kacau daripada yang dibayangkan Abu Nawas. Ruangan yang seharusnya menjadi pusat komando perang itu kini dipenuhi kabut tak kasat mata yang baunya sangat menyengat. Para jenderal musuh yang tadinya duduk gagah mengelilingi meja kayu besar, kini berlarian keluar sambil memegang leher mereka, seolah-olah sedang diserang oleh senjata kimia mematikan. Abu Nawas, yang sudah menutup hidungnya rapat-rapat dengan kain sorban yang dibasahi air, merayap di atas lantai permadani dengan gerakan secepat kancil. Pandangan Abu Nawas langsung tertuju pada sebuah gulungan perkamen besar yang diletakkan di tengah meja. Di atasnya terdapat segel resmi kerajaan lawan. Ia yakin itulah peta kekuatan dan rencana penyerangan yang dicari Baginda Raja. Namun, untuk mencapainya bukanlah perkara mudah. Sisa-sisa gas dari kudanya ternyata masih terjebak di bawah atap tenda yang kedap udara. Mata Abu Nawas mulai terasa perih dan berair. Ia harus menahan napas sekuat tenaga agar tidak pingsan di tempat yang sangat tidak terhormat ini. Dengan satu lompatan gesit, Abu Nawas berhasil menyambar gulungan peta tersebut. Namun, saat ia hendak berbalik untuk keluar, ia mendengar suara langkah sepatu bot yang berat mendekat ke pintu tenda. Rupanya, salah satu jenderal yang sangat tangguh mencoba masuk kembali untuk menyelamatkan dokumen penting tersebut. Jenderal itu mengenakan penutup wajah darurat dari sobekan jubahnya. Abu Nawas panik. Jika ia keluar lewat pintu depan, ia pasti akan langsung ditangkap. Jika ia tetap di dalam, ia akan mati karena sesak napas. Dalam keadaan terdesak, Abu Nawas melihat sebuah peti kayu besar di sudut tenda. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam peti itu dan menutupnya perlahan, menyisakan sedikit celah untuk mengintip. Jenderal musuh itu masuk dengan tergesa-gesa, namun baunya ternyata masih terlalu kuat. Ia hanya sempat memukul meja dengan kesal saat melihat peta rahasianya sudah tidak ada di sana. "Pencuri! Ada pencuri di dalam tenda!" teriak jenderal itu dengan suara serak sebelum akhirnya ia terpaksa lari keluar lagi untuk mencari udara segar. Teriakan itu bagaikan guntur yang menyambar di pagi hari. Seluruh kamp militer yang tadinya hanya sibuk menggerutu soal bau, kini berubah menjadi lautan prajurit yang bersenjata lengkap. Mereka mulai menggeledah setiap sudut kamp. Abu Nawas menyadari bahwa peti kayu tempat ia bersembunyi tidak akan aman untuk waktu lama. Ia harus segera keluar sebelum para prajurit memeriksa isi peti tersebut. Dengan sisa tenaga dan napas yang terbatas, ia keluar dari peti dan merayap menuju sisi belakang tenda. Ia menggunakan pisau kecil yang ia bawa untuk menyayat kain tenda bagian belakang. Lubang kecil itu menjadi jalan keluarnya menuju udara bebas. Namun, kejutan lain menantinya di luar. Kuda coklat miliknya, yang sekarang sudah merasa jauh lebih ringan dan bertenaga, ternyata sedang menjadi pusat perhatian. Para prajurit sedang mencoba menjinakkan hewan itu, namun si kuda justru mulai menunjukkan sifat aslinya yang keras kepala. Setiap kali ada prajurit yang mendekat, kuda itu akan menendang dengan kaki belakangnya yang kuat. Abu Nawas bersiul dengan nada khusus yang ia pelajari selama perjalanan. Mendengar siulan itu, si kuda tiba-tiba menjadi tenang dan menoleh ke arah Abu Nawas yang muncul dari balik tenda. Tanpa membuang waktu satu detik pun, Abu Nawas berlari secepat kilat dan melompat ke atas punggung kuda tersebut. "Lari! Lari sekencang mungkin, wahai kuda ajaib!" teriak Abu Nawas sambil menggebrak pinggul kuda itu. Kali ini, keajaiban yang dikatakan Baginda Raja seolah menjadi kenyataan. Mungkin karena perutnya sudah kosong dari beban gas yang menyiksa, atau mungkin karena ketakutan melihat ribuan mata pedang yang mengarah padanya, kuda itu melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kecepatan lari kuda itu sangat luar biasa, melampaui semua kuda perang yang dimiliki oleh pihak musuh. Para prajurit musuh yang mencoba mengejar hanya bisa terpana melihat seekor kuda gemuk bisa bergerak secepat itu. Suara teriakan, "Tangkap dia!" menggema di seluruh lembah, namun Abu Nawas sudah berada jauh di depan. Ia memeluk leher kuda itu erat-erat sambil menyembunyikan peta rahasia di dalam jubahnya. Di belakangnya, puluhan penunggang kuda musuh mulai melakukan pengejaran. Suara derap kaki kuda musuh terdengar semakin mendekat.
Abu Nawas tahu bahwa meskipun kudanya cepat, ia tidak akan bisa bertahan lama jika harus beradu stamina dalam jarak jauh. Ia mulai mengarahkan kudanya menuju hutan belantara yang dipenuhi semak berduri. Ia berharap medan yang sulit bisa memperlambat pengejarnya. Namun, ada satu masalah yang tidak disadari Abu Nawas. Kuda miliknya mulai mengeluarkan suara-suara kecil lagi dari perutnya. Rupanya, kubis-kubis yang ia makan di dapur camp tadi mulai beraksi kembali akibat guncangan saat berlari kencang. Abu Nawas merasa dejavu. Ia sadar bahwa pelariannya ini akan kembali diwarnai oleh fenomena alam yang memalukan namun mungkin bisa menyelamatkannya sekali lagi. Di tengah hutan yang lebat, jarak antara Abu Nawas dan para pengejarnya hanya tinggal 30 langkah. Para pemanah musuh mulai menyiapkan busur mereka. Abu Nawas menoleh ke belakang dengan wajah pucat. Ia melihat ujung-ujung anak panah yang mengilat terkena sinar matahari pagi. Dalam kondisi genting seperti itu, kuda coklatnya kembali memberikan reaksi fisik yang tak terduga. Sebuah rencana gila muncul di kepala Abu Nawas saat ia merasakan getaran hebat di punggung hewan tunggangannya tersebut. Kuda coklat itu berlari melintasi jalan setapak hutan yang sempit dengan kecepatan yang mengagumkan. Namun, stamina hewan yang kelebihan berat badan ini mulai mencapai batasnya. Napasnya tersengal-sengal, dan langkah kakinya mulai melambat. Di belakang, derap kaki kuda pasukan musuh terdengar semakin jelas, seperti guntur yang mendekat. Abu Nawas menoleh dan melihat sekitar 10 penunggang kuda bersenjata lengkap hanya berjarak beberapa belas meter saja. Salah satu pemanah musuh sudah menarik tali busurnya, membidik tepat ke arah punggung Abu Nawas. "Ayo, kawan, jangan menyerah sekarang," teriak Abu Nawas sambil menepuk leher kudanya yang basah oleh keringat. Tiba-tiba, ia merasakan guncangan yang sangat dikenal di bawah pelananya. Perut kuda itu kembali bergejolak hebat. Rupanya, kubis-kubis yang ditelan rakus di camp tadi sudah terfermentasi sempurna oleh panas tubuh si kuda saat berlari kencang. Abu Nawas mendapatkan sebuah ide gila yang belum pernah tertulis dalam buku taktik militer manapun di dunia. Alih-alih terus memacu kudanya lurus ke depan, Abu Nawas justru menarik tali kekang dengan kuat, membuat kudanya berbelok tajam ke sebuah celah sempit di antara dua bukit batu yang membentuk lorong alami. Ini adalah jalur buntu bagi sebagian besar pelarian, namun bagi Abu Nawas, ini adalah jebakan yang sempurna. Para pengejar musuh yang melihat Abu Nawas masuk ke lorong sempit itu bersorak gembira. Mereka pikir mangsanya telah terpojok dan tidak punya jalan keluar lagi. Tepat saat pasukan musuh memasuki lorong batu tersebut, Abu Nawas menghentikan kudanya dan memutar posisi hewan itu hingga pantatnya menghadap ke arah musuh yang datang. "Sekarang, kawan, keluarkan semua bebanmu," perintah Abu Nawas seolah-olah kuda itu bisa mengerti bahasanya. Seakan menjawab perintah tersebut, si kuda mengangkat ekornya tinggi-tinggi, mengambil posisi kuda-kuda yang kokoh, dan melepaskan sebuah ledakan gas yang jauh lebih dahsyat daripada yang terjadi di camp tadi. Suara yang dihasilkan kali ini bukan lagi sekadar "dut", melainkan sebuah raungan panjang yang bergema di dinding-dinding bukit batu. "Brod!" Bunyi itu terdengar seperti suara trompet raksasa yang pecah. Karena posisi mereka berada di lorong yang sempit, gas yang keluar tidak bisa menyebar kemana-mana, melainkan tertahan dan terkonsentrasi di jalur yang akan dilewati para pengejar. Efeknya instan dan mengerikan. Kuda-kuda milik pasukan musuh yang memiliki indera penciuman sangat tajam, langsung bereaksi secara naluriah. Hewan-hewan malang itu meringkik ketakutan, berdiri dengan dua kaki belakang, dan berusaha berbalik arah secara paksa. Beberapa prajurit musuh terlempar dari pelana mereka dan jatuh ke tanah yang keras. Namun, kejutan sebenarnya adalah bau yang dihasilkan. Karena terkumpul di lorong batu, konsentrasi gas tersebut menjadi sangat pekat hingga terlihat seperti kabut tipis berwarna kekuningan. Para prajurit musuh yang berada di barisan depan langsung menutup wajah mereka. Rasa mual yang luar biasa menghantam lambung mereka seketika. "Senjata kimia? Mereka menggunakan racun," teriak salah satu komandan musuh dengan suara sengau karena menahan hidung. Bau itu begitu menyengat hingga membuat mata mereka perih dan tenggorokan terasa terbakar. Dalam sekejap, pengejaran yang gagah berani itu berubah menjadi kekacauan total. Para prajurit sibuk muntah-muntah dan berusaha menenangkan kuda mereka yang panik akibat aroma kematian tersebut.
Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Sambil tetap menahan napas, ia memacu kudanya keluar dari ujung lorong yang lain. Ia tertawa kecil melihat musuh-musuhnya yang tangguh justru bertekuk lutut di hadapan pencernaan seekor kuda tua yang gemuk. "Maafkan kami, tuan-tuan. Itu hanyalah salam perpisahan dari Baghdad," teriaknya sambil terus melaju menjauh. Kini, jalan menuju wilayah kerajaan sendiri sudah terlihat di depan mata. Namun, tantangan Abu Nawas belum berakhir. Kuda itu kini tampak benar-benar kelelahan. Langkahnya gontai dan ia mulai berjalan miring. Abu Nawas menyadari bahwa mereka tidak mungkin mencapai istana sebelum sore hari jika terus dengan kecepatan seperti ini. Ia harus menemukan cara untuk menyembunyikan peta rahasia tersebut jika seandainya ada patroli musuh lain yang mencegatnya di perjalanan. Di sepanjang jalan setapak, Abu Nawas terus waspada. Ia memeriksa gulungan peta yang terselip di balik bajunya. Peta itu masih utuh, meski sedikit berbau aroma khas kudanya. Ia merenung, betapa tipisnya batas antara pahlawan dan pecundang. Jika ia berhasil, ia akan dianggap sebagai mata-mata paling cerdik. Namun jika orang-orang tahu bagaimana cara ia lolos, ia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seumur hidup. Sambil menikmati sisa perjalanan yang lebih tenang, Abu Nawas mulai menyusun kata-kata yang akan ia sampaikan kepada Baginda Raja. Ia harus memastikan bahwa cerita tentang kentut kuda ini tetap menjadi rahasia antara dirinya, si kuda, dan para musuh yang pingsan tadi. Namun, ia tidak menyadari bahwa di gerbang perbatasan, sekelompok pengawal kerajaan sudah menunggu dengan cemas, dan Baginda Raja Harun al-Rashid sendiri sudah tidak sabar mendengar laporan dari misi rahasia yang paling aneh dalam sejarah kepemimpinannya. Matahari sudah mulai condong ke arah barat ketika sosok Abu Nawas muncul di ufuk jalan menuju gerbang utama Baghdad. Penampilannya sangat memprihatinkan. Jubah dagangnya yang semula rapi kini penuh dengan noda tanah dan debu hutan. Wajahnya kusam, sorbannya miring hampir menutupi mata kanan, dan yang paling mencolok adalah kondisi kuda coklatnya. Hewan itu berjalan dengan kepala tertunduk, lidah yang sedikit terjulur, dan langkah yang sangat lambat seolah setiap kaki yang menapak adalah beban berat yang tak tertahankan. Kabar mengenai kepulangan Abu Nawas segera sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja, yang sejak pagi dilanda kecemasan luar biasa, langsung memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke ruang audiensi pribadi, bukan di aula besar. Raja ingin mendengar secara langsung hasil dari misi yang sangat krusial ini tanpa ada telinga lain yang mendengar. Namun, saat Abu Nawas melangkah masuk ke dalam ruangan yang harum dengan aroma dupa cendana, sebuah aroma lain yang sangat kontras ikut masuk bersamanya. Raja Harun al-Rashid segera menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Beliau menatap Abu Nawas dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh tanya dan sedikit jijik. "Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau pulang dengan aroma yang lebih buruk daripada tempat pembuangan sampah?" tanya Raja dengan suara yang teredam oleh kain sapu tangannya. Para pengawal yang berdiri di sisi ruangan pun tampak berusaha keras menahan napas agar tetap terlihat wibawa. Abu Nawas segera menjatuhkan diri, bersujud di depan Baginda Raja. Dengan suara yang dibuat selemas mungkin, ia mulai bicara. "Ampun seribu ampun, Baginda yang mulia. Hamba telah menempuh perjalanan antara hidup dan mati. Hamba telah melewati lembah kesunyian dan badai yang tidak terlihat oleh mata, namun tercium oleh hidung. Misi ini sangat berat, Baginda," ucapnya dengan nada dramatis. Raja tidak sabar dengan basa-basi itu. "Lupakan soal baumu. Katakan padaku, di mana peta kekuatan musuh? Apakah kau berhasil mendapatkannya atau kau pulang hanya untuk membawa bau busuk ini ke istanaku?" tanya Raja dengan nada yang mulai meninggi. Baginda khawatir jika misi ini gagal, maka penyerangan musuh tidak akan bisa diantisipasi. Kekecewaan Raja mulai terlihat dari kerutan di dahinya yang semakin dalam. Dengan tangan gemetar, Abu Nawas merogoh balik jubahnya. Ia mengeluarkan sebuah gulungan perkamen yang tampak kusam dan sedikit lembab. Saat gulungan itu diletakkan di atas meja marmer di hadapan Raja, aroma menyengat kembali menguar. Raja Harun al-Rashid sempat ragu untuk menyentuhnya, namun rasa keingintahuan dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin lebih besar. Beliau membuka gulungan itu dan matanya langsung membelalak.
Itu memang benar peta asli milik musuh, lengkap dengan rincian jumlah pasukan dan posisi logistik mereka. Kau berhasil, Abu Nawas? Ini luar biasa, puji raja sesaat, namun kemudian beliau kembali menatap Abu Nawas dengan tajam. Tapi jelaskan padaku, kenapa peta ini berbau seperti ini? Dan kenapa kudaku yang ajaib itu tampak seperti hewan yang baru saja selamat dari kiamat? Apakah kau menyiksanya selama perjalanan? Raja merasa ada yang tidak beres. Kuda ajaib pemberian kerajaan seharusnya kembali dengan gagah, bukan dalam kondisi yang memalukan seperti itu. Abu Nawas menarik napas panjang. Ia tahu saat ini adalah saat yang paling menentukan. Ia harus menjelaskan kegagalan teknis misi rahasianya, yaitu suara kentut kuda yang membongkar penyamarannya, tanpa membuat raja merasa dihina karena telah memberikan kuda yang salah. Baginda yang bijaksana, mulai Abu Nawas dengan suara pelan. Kuda yang Baginda berikan memang ajaib, namun keajaibannya tidak muncul dari kakinya, melainkan dari apa yang ia makan. Raja mengerutkan kening. Apa maksudmu? Abu Nawas kemudian mulai menceritakan bagian awal kegagalannya. Ia mengaku dengan jujur bahwa misi rahasia itu sebenarnya gagal total di tengah jalan. Ia menceritakan bagaimana suara letusan dari perut kuda tersebut telah membangkitkan seluruh kem musuh dan membuatnya hampir tertangkap. Ia menjelaskan bahwa kesunyian total yang diminta raja dihancurkan berkali-kali oleh hewan tersebut. Mendengar hal itu, wajah Raja Harun al-Rashid mulai memerah. Beliau merasa dipermalukan oleh cerita tersebut. Jadi kau mengatakan bahwa misiku gagal hanya karena kentut seekor kuda? Tanya raja dengan suara bergetar karena marah. Kau tahu apa hukumannya bagi mata-mata yang gagal dan memalukan nama baik kerajaan? Kau telah menyia-nyiakan kesempatan emas dan hampir memicu perang lebih cepat. Para pengawal mulai bergerak maju, siap untuk meringkus Abu Nawas jika perintah hukuman dijatuhkan. Abu Nawas tetap tenang, meski hatinya berdegup kencang. Tunggu dulu, Baginda. Hamba memang gagal dalam hal kerahasiaan, namun kegagalan itulah yang justru membawa keberhasilan ini. Izinkan hamba menjelaskan logika di balik bencana bau ini sebelum Baginda memenggal leher hamba. Raja terdiam sejenak, memberikan kesempatan terakhir bagi Abu Nawas untuk membela diri dengan kecerdikannya yang biasanya tak masuk akal namun selalu terbukti benar. Raja Harun al-Rashid berdiri dari singgasananya. Wajahnya yang semula merah padam karena marah, kini tampak penuh dengan ketidaksabaran. Bicara, Abu Nawas, berikan aku satu alasan logis mengapa aku tidak harus menghukummu sekarang juga. Kau mengaku misi rahasia ini gagal karena suara memalukan dari seekor hewan, namun kau membawa peta ini di tanganmu. Bagaimana mungkin sebuah bencana bisa berubah menjadi kemenangan? Abu Nawas bersujud sekali lagi, mencoba mengatur napas dan intonasi suaranya agar terdengar meyakinkan. Baginda yang mulia, jika hamba masuk ke tenda itu dengan cara yang normal, yaitu dengan kesunyian total seperti yang Baginda rencanakan, maka saat ini hamba pasti sudah membusuk di penjara bawah tanah musuh. Mengapa? Karena ternyata musuh sudah mencium rencana kita jauh-jauh hari. Mereka telah memasang perangkap lonceng halus di setiap sudut tenda utama. Bahkan seekor tikus pun tidak akan bisa lewat tanpa membunyikan alarm tersebut. Raja tertegun. Maksudmu, ada pengkhianat di istanaku yang membocorkan rencana ini? Benar, Baginda, lanjut Abu Nawas dengan nada serius. Saat hamba berada di balik semak, hamba melihat para penjaga sebenarnya sedang terjaga penuh, menunggu seseorang yang mencoba menyelinap dengan diam-diam. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kuda ajaib pemberian Baginda mengeluarkan suara yang sangat dahsyat dan bau yang sangat mengerikan. Suara itu begitu kasar dan memalukan sehingga para penjaga musuh tidak mengira itu adalah bagian dari serangan mata-mata. Mereka pikir itu hanyalah kecelakaan alam dari seekor hewan pedagang yang malang. Abu Nawas mulai berdiri dan menggerakkan tangannya secara ekspresif. Disitulah letak keajaibannya, Baginda. Karena bau yang luar biasa itu, para jenderal musuh yang sedang rapat di dalam tenda kehilangan konsentrasi. Mereka mual, pusing, dan akhirnya berlarian keluar untuk mencari udara segar. Dalam kekacauan yang disebabkan oleh gas kuda itulah, hamba bisa masuk tanpa perlu khawatir soal lonceng atau penjaga. Mereka terlalu sibuk menutup hidung daripada mengawasi dokumen mereka.
Jadi, bisa dikatakan, kentut kuda itulah yang menjadi pengalih perhatian paling efektif di dunia. Raja Harun al-Rasyid mulai mengendurkan otot-otot wajahnya. Beliau mencoba membayangkan para jenderal musuh yang gagah perkasa harus lari kocar-kacir hanya karena masalah pencernaan seekor kuda. Sebuah senyum tipis mulai muncul di sudut bibir raja, namun beliau masih berusaha menahannya. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa aku harus berterima kasih pada perut kuda yang sakit itu? Tentu saja, Baginda, jawab Abu Nawas dengan cepat. Bahkan, saat hamba dikejar oleh pasukan berkuda mereka di hutan, sekali lagi kuda ini mengeluarkan senjatanya. Pasukan musuh yang terlatih untuk menghadapi pedang dan panah ternyata tidak memiliki pelatihan untuk menghadapi gas beracun dari kuda hamba. Mereka terjatuh dari pelana, muntah-muntah, dan kehilangan arah. Hamba selamat bukan karena kecepatan lari, melainkan karena ketahanan hidung hamba yang lebih kuat daripada mereka. Mendengar penjelasan yang sangat tidak masuk akal namun terasa nyata itu, tawa Raja Harun al-Rasyid akhirnya pecah. Suara tawanya menggelegar memenuhi ruangan, membuat para pengawal yang tadi tegang kini ikut tersenyum lega. Raja duduk kembali di singgasananya sambil menyeka air mata akibat tertawa terlalu keras. Abu Nawas, hanya kau yang bisa mengubah aib menjadi sebuah strategi militer. Aku memberikanmu kuda ajaib karena mengira ia bisa lari tanpa suara, tapi ternyata keajaibannya adalah ia bisa menang perang tanpa senjata. Raja kemudian melihat ke arah jendela, membayangkan kuda coklat gemuk yang sekarang sedang beristirahat di kandang. Namun tetap saja, Abu Nawas, perbuatanmu membiarkan kuda kerajaan makan kubis sembarangan adalah keteledoran. Untuk itu, aku akan tetap memberimu hukuman. Hati Abu Nawas menciut kembali. Hukuman apa, Baginda? Raja tersenyum licik. Kau harus merawat kuda itu secara pribadi selama 1 minggu penuh. Kau harus memastikan perutnya kembali normal. Dan satu lagi, kau harus membersihkan kandangnya setiap hari tanpa bantuan pelayan istana. Jika aku mendengar suara ledakan lagi dari kandang itu, maka hukumanmu akan ditambah. Abu Nawas melongo. Membayangkan harus berdekatan dengan sumber bau itu selama 7 hari ke depan adalah siksaan yang lebih berat daripada lari dari kejaran musuh. Namun, di balik itu semua, ia merasa lega. Ia tahu bahwa meskipun ia diberi hukuman membersihkan kandang, nyawanya selamat, dan hadiah keping emas yang dijanjikan raja pasti akan tetap ia terima setelah tugas pembersihan itu selesai. Hamba terima hukuman ini dengan tulus, Baginda, ucap Abu Nawas sambil membayangkan dirinya harus memakai 10 lapis masker saat bekerja nanti. Raja tertawa lagi, merasa menang kali ini. Namun, Abu Nawas sudah merencanakan sesuatu di dalam kepalanya. Jika ia harus membersihkan kandang, maka ia akan memastikan bahwa bau itu juga akan mampir ke hidung para menteri yang dulu menyarankannya menggunakan kuda tersebut. Hari pertama menjalani hukuman di kandang istana adalah ujian terberat bagi indera penciuman Abu Nawas. Pagi-pagi sekali, saat embun masih menempel di pucuk rumput, ia sudah harus berdiri di depan pintu kandang kayu yang besar itu. Di dalamnya, si kuda coklat penentu nasib kerajaan sedang mendengkur dengan suara yang tidak kalah nyaring dari suara perutnya. Abu Nawas membawa ember kayu, sikat besar, dan tumpukan jerami segar. Namun, yang paling penting, ia melilitkan kain sorbannya hingga 5 lapis di sekeliling hidung dan mulutnya. Baru saja ia melangkah masuk, sebuah sambutan hangat berupa kepulan uap hangat dan aroma khas langsung menyergapnya. Abu Nawas terhuyung sejenak, merasa dunianya sedikit berputar. Wahai kuda pahlawan, gumamnya dengan suara sengau di balik kain, nasibmu memang enak, makan kubis istana lalu dipuja raja. Sedangkan aku yang mengambil risikonya, aku pula yang harus membersihkan sisa-sisanya. Namun, Abu Nawas bukan orang yang mau menderita sendirian. Sambil menyikat tubuh kuda yang gempal itu, otaknya mulai bekerja. Ia teringat bahwa beberapa menteri istana adalah orang-orang yang paling keras tertawa saat ia pulang dengan keadaan bau tempo hari. Terutama Menteri Keuangan dan Panglima Perang yang sempat mengejeknya sebagai mata-mata beraroma surga. Abu Nawas tersenyum licik di balik lilitan kainnya. Sebuah rencana balas dendam yang halus namun sangat berbekas mulai tersusun rapi.
Ia mulai mengumpulkan kotoran kuda dan jerami yang paling berbau ke dalam beberapa karpet tua yang memang sudah tidak terpakai, karpet yang ia gunakan sebagai penyamaran saat misi tempo hari. Karpet-karpet itu ia gulung dengan sangat rapi hingga tampak seperti barang dagangan baru yang sangat mewah. Abu Nawas kemudian membakar sedikit dupa cendana di luar kandang agar bau busuk itu tertutup sementara oleh wangi-wangian, menciptakan efek kejutan yang sempurna ketika gulungan itu dibuka nantinya. Siang harinya, saat jam istirahat para pejabat istana, Abu Nawas meminta izin untuk menghadap Menteri Keuangan. Dengan aktingnya yang memukau, ia memasang wajah penuh rasa syukur. "Tuan Menteri yang terhormat," ucap Abu Nawas sambil membungkuk dalam, "sebagai tanda terima kasih karena Tuan telah meminjamkan pengaruh Tuan sehingga hamba selamat dari hukuman mati, hamba ingin mempersembahkan karpet keberuntungan yang hamba dapatkan dari perbatasan musuh semalam." Menteri Keuangan, yang memang dikenal sangat rakus dan menyukai barang mewah, matanya langsung berbinar. "Oh, benarkah? Aku dengar kau memang menyamar sebagai pedagang karpet. Jadi ini karpet asli dari wilayah luar?" tanya menteri itu sambil mendekat. Abu Nawas mengangguk mantap. "Benar, Tuan. Karpet ini memiliki keunikan. Jika diletakkan di dalam ruangan tertutup dan dibiarkan selama 1 jam, ia akan mengeluarkan aroma kemenangan yang tidak akan terlupakan." Tanpa rasa curiga, Menteri Keuangan memerintahkan pengawalnya untuk membawa karpet itu ke ruang kerja pribadinya yang ber-AC alami dengan jendela yang tertutup rapat. Setelah Abu Nawas keluar dari ruangan itu dengan menahan tawa, hal serupa ia lakukan kepada Panglima Perang. Kepada Panglima, ia mengatakan bahwa gulungan itu adalah peta taktis kedap suara yang bisa meredam suara langkah musuh. 2 jam kemudian, kegaduhan mulai terjadi di koridor istana. Teriakan kemarahan terdengar dari ruang kerja Menteri Keuangan. "Bau apa ini? Pengawal, periksa apakah ada bangkai gajah di bawah lantai," teriak sang menteri sambil lari keluar dengan wajah yang nyaris biru karena menahan napas. Hampir bersamaan, Panglima Perang keluar dari ruangannya dengan pedang terhunus, mencoba mencari musuh yang menyebarkan aroma busuk di ruang rapatnya. Abu Nawas, yang saat itu sedang asyik mencuci ember di dekat kolam istana, hanya bersiul-siul kecil. Para pejabat itu tidak bisa menyalahkannya secara langsung, karena secara teknis Abu Nawas memang mengatakan bahwa aromanya tidak akan terlupakan. Raja Harun al-Rashid yang mendengar keributan itu pun keluar dari kamarnya. Beliau mencium aroma yang sangat akrab dari arah koridor para menteri. Raja menatap ke arah Abu Nawas yang sedang bekerja rajin di kandang. Beliau segera paham apa yang terjadi. Alih-alih marah, Raja justru tertawa geli melihat para menterinya yang sombong kini harus merasakan sedikit dari apa yang dialami Abu Nawas di tengah hutan. Baginda Raja mendekati Abu Nawas dan berbisik, "Kau sudah keterlaluan, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, caramu membagi hadiah ini sangat adil." Abu Nawas hanya membungkuk sopan. "Hamba hanya menjalankan perintah Baginda untuk memastikan tidak ada lagi sisa-sisa gas di dalam istana ini, Baginda. Hamba pikir, akan lebih baik jika gas-gas itu diadopsi oleh mereka yang memiliki ruangan lebih luas." Hukuman membersihkan kandang yang tadinya terasa seperti penderitaan, kini berubah menjadi hiburan harian bagi Abu Nawas. Namun, di balik tawa itu, Abu Nawas tetap waspada. Ia tahu bahwa menteri-menteri itu pasti akan mencari cara untuk membalas dendam padanya. Sambil terus menyikat punggung si kuda coklat yang kini tampak lebih bersih, Abu Nawas menyadari bahwa tugasnya belum benar-benar selesai. Peta yang ia bawa telah mengungkap satu hal penting. Ada mata-mata musuh yang sesungguhnya masih bersembunyi di dalam istana, dan ia harus menemukannya sebelum gas kuda ini benar-benar menghilang dari ingatan orang-orang. Keceriaan di istana akibat balas dendam kecil Abu Nawas segera berganti dengan ketegangan yang lebih serius. Meskipun para menteri sibuk mengutuki bau di ruangan mereka, Abu Nawas tidak melupakan fakta penting yang ia temukan saat menyelinap di kamp musuh. Peta strategi yang ia curi bukan hanya berisi koordinat serangan, melainkan juga sebuah catatan kecil tentang informan di jantung Baghdad. Abu Nawas tahu, selama pengkhianat ini masih berkeliaran di sekitar Baginda Raja, kemenangan yang ia bawa hanya akan bersifat sementara.
Abu Nawas mulai menyusun rencana yang lebih cerdik dari sekadar bau-bauan. Ia membutuhkan umpan yang tidak mencurigakan, dan subjek utamanya kembali pada si kuda coklat yang sekarang sudah terlihat jauh lebih sehat dan bersih. Ia meminta izin kepada Baginda Raja untuk melakukan sebuah pertunjukan kecil di lapangan tengah istana. Katanya, kuda ajaib itu kini memiliki kemampuan baru setelah dicuci bersih oleh tangannya sendiri. Raja Harun al-Rashid yang selalu penasaran dengan tingkah Abu Nawas, segera mengumpulkan seluruh pejabat istana untuk menyaksikan. Di tengah lapangan, Abu Nawas berdiri bersama kuda coklatnya. Di depan mereka, terdapat sebuah meja yang ditutupi kain beludru hitam. "Baginda yang mulia, dan para hadirin sekalian," seru Abu Nawas dengan suara lantang. Kuda ini bukan hanya pahlawan di medan perang, tetapi ia juga memiliki indera keenam. Ia bisa mencium aroma pengkhianatan yang busuknya melebihi bau gasnya sendiri. Jika ada seseorang di antara kita yang hatinya tidak setia kepada kerajaan, kuda ini akan menunjukkan tandanya. Para menteri dan pejabat mulai berbisik-bisik. Beberapa tertawa meremehkan, menganggap ini hanyalah banyolan Abu Nawas yang lain. Namun, ada satu dua orang yang wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik setiap orang dengan sangat teliti. Ia kemudian mengeluarkan sebuah mangkuk berisi cairan hijau kental yang baunya sangat harum, namun menyengat. Ia mengoleskan cairan itu ke bagian belakang telinga kudanya. Ini adalah ramuan kejujuran, bohong Abu Nawas. Barang siapa yang merasa tidak memiliki rahasia terhadap Baginda Raja, silakan mendekat dan bisikkan kata, "setia," tepat di belakang telinga kuda ini. Jika kalian jujur, kuda ini akan diam. Tapi jika kalian berkhianat, kuda ini akan memberikan respons yang sangat jelas. Satu persatu pejabat maju. Menteri Keuangan yang masih kesal karena masalah karpet, maju dengan percaya diri dan membisikkan kata setia. Kuda itu hanya diam sambil mengunyah rumput. Panglima perang juga maju, dan tidak terjadi apa-apa. Abu Nawas terus mengawasi barisan pejabat yang belum maju. Tiba-tiba, seorang sekretaris muda di bagian logistik tampak ragu-ragu. Langkah kakinya berat, dan dahinya mulai berkeringat meskipun udara sore itu cukup sejuk. Saat giliran sekretaris muda itu tiba, ia mencoba mendekatkan wajahnya ke telinga kuda. Namun, Abu Nawas secara diam-diam mengeluarkan sebungkus kecil bubuk merica dari balik saku jubahnya dan meniupkannya tepat ke arah hidung kudanya. Reaksinya instan. Kuda itu tidak hanya bersin dengan sangat keras tepat di wajah si sekretaris, tetapi secara bersamaan, karena efek kejut, perutnya yang masih sensitif melepaskan suara letusan yang sangat nyaring dan bau yang luar biasa tepat ke arah kerumunan di belakang sekretaris itu. "Hah? Lihat!" teriak Abu Nawas sambil menunjuk sekretaris yang gemetar itu. "Kuda ini tidak hanya bicara lewat suara, tapi dia juga memberikan tanda lewat baunya. Dia mendeteksi kebohongan yang sangat pekat di dalam hatimu." Sekretaris muda itu jatuh terduduk, ketakutan setengah mati. Ia mengira kuda itu benar-benar memiliki kemampuan gaib yang bisa membaca pikirannya. Dalam kepanikannya, ia mulai berteriak minta ampun. "Ampun, Baginda, hamba memang dipaksa oleh mata-mata perbatasan untuk memberikan kode jadwal patroli. Hamba hilaf, hamba takut diancam." Seluruh lapangan istana menjadi sunyi seketika. Raja Harun al-Rashid bangkit dari duduknya dengan wajah yang kembali serius dan penuh wibawa. Para pengawal segera meringkus sekretaris tersebut. Raja menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan kagum yang tidak bisa disembunyikan. Beliau menyadari bahwa trik, ramuan kejujuran, dan bubuk merica itu adalah cara Abu Nawas untuk memancing reaksi psikologis sang pengkhianat. "Luar biasa, Abu Nawas," ucap Raja pelan. "Kau menggunakan keteledoran dan kekurangan hewan ini untuk membongkar kejahatan yang paling dalam. Sepertinya, aku harus mencabut hukumanmu membersihkan kandang sekarang juga." Abu Nawas tersenyum puas. "Terima kasih, Baginda. Tapi ada satu hal lagi. Karena kuda ini sudah berjasa membongkar pengkhianat, hamba mohon agar ia diberikan pensiun yang layak. Jangan lagi biarkan ia makan kubis, karena hamba tidak yakin hidung para pengawal istana sanggup bertahan jika ia harus melakukan interogasi lagi di masa depan." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan itu. "Baiklah, permintaanmu dikabulkan.
Kuda ini akan dipindahkan ke padang rumput kerajaan yang paling jauh, agar ia bisa buang angin sepuasnya tanpa mengganggu kedaulatan negara. Namun, di tengah tawa kemenangan itu, Abu Nawas melihat bahwa masalah belum benar-benar selesai. Dokumen yang diakui oleh sekretaris itu menyebutkan adanya serangan besar yang tetap akan dilakukan musuh meskipun peta mereka hilang. Abu Nawas menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam di istana. Ia harus memastikan bahwa ancaman di perbatasan benar-benar musnah. Dengan kecerdikannya, ia mulai memikirkan cara terakhir untuk mengakhiri perselisihan dengan musuh tanpa harus menumpahkan darah, tetap dengan bantuan pahlawan coklatnya yang tak terduga. Meskipun pengkhianat di dalam istana telah tertangkap, ancaman dari pasukan musuh di perbatasan belum sepenuhnya reda. Berdasarkan peta yang dicuri Abu Nawas, pasukan lawan tetap akan melakukan serangan nekat sebagai upaya terakhir karena markas mereka telah terendus. Raja Harun al-Rashid segera memanggil Dewan Perang. Para jenderal mengusulkan serangan balasan besar-besaran, namun Abu Nawas yang berdiri di pojok ruangan justru menggelengkan kepala. Ia tahu bahwa peperangan hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat di kedua belah pihak. Baginda yang mulia, sela Abu Nawas dengan nada tenang. Mengapa kita harus mengirim ribuan nyawa ke medan laga jika kita bisa memenangkan perang ini dengan rasa malu? Musuh kita sangat bangga dengan kehormatan militer mereka. Jika kita menghancurkan wibawa mereka, semangat juang mereka akan runtuh lebih cepat daripada dinding benteng yang dihantam meriam. Raja mengerutkan kening, merasa tertarik namun sekaligus bingung. Apa rencanamu kali ini, Abu Nawas? Jangan katakan kau ingin mengirim kuda itu lagi untuk mencemari udara di seluruh perbatasan. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandakan ia memiliki ide yang sangat nakal namun cerdas. Hampir tepat, Baginda. Hamba ingin membuat pasukan hantu beraroma. Kita tidak butuh banyak orang, cukup 10 prajurit paling berani yang memiliki daya tahan hidung luar biasa, dan tentu saja, kuda pahlawan kita beserta beberapa ekor kerbau gemuk dari peternakan istana. Raja memberikan izin penuh. Malam itu juga, Abu Nawas memimpin tim kecil menuju perbatasan. Alih-alih membawa pedang dan tameng yang mengilap, tim ini membawa puluhan karung berisi kubis tua, lobak busuk, dan kacang-kacangan yang sudah difermentasi. Abu Nawas memerintahkan para prajurit untuk memberi makan hewan-hewan tersebut dengan porsi yang sangat besar. Ia juga membawa tabung-tabung bambu panjang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Sesampainya di perbukitan yang menghadap langsung ke perkemahan musuh, Abu Nawas memantau situasi. Angin malam bertiup sangat stabil menuju arah lembah tempat musuh berkumpul. Ini adalah kondisi meteorologi yang sempurna bagi rencana senjata biologis miliknya. Abu Nawas menginstruksikan para prajurit untuk memasang tabung bambu di bagian belakang hewan-hewan tersebut, berfungsi sebagai corong pengarah angin agar suara dan bau yang dihasilkan bisa terfokus ke satu titik. Tepat saat tengah malam, saat para prajurit musuh sedang dalam kondisi paling lelap, serangan dimulai. Abu Nawas memberikan komando dengan lambaian obor. Para prajurit mulai menekan perut hewan-hewan itu dengan teknik pijatan khusus yang diajarkan Abu Nawas. Hasilnya luar biasa mengerikan. Suara gemuruh dari puluhan perut hewan itu bergema di dinding bukit, menciptakan suara frekuensi rendah yang menakutkan, seperti suara raungan monster dari bawah tanah. Namun, suara itu hanyalah pembuka. Sesaat kemudian, gelombang aroma yang paling mematikan dalam sejarah militer mulai turun ke lembah. Bau itu bukan lagi sekadar busuk, melainkan sudah berada pada level yang bisa membuat burung-burung yang terbang di atasnya jatuh pingsan. Pasukan musuh terbangun dalam keadaan panik luar biasa. Mereka mengira sedang diserang oleh wabah gaib atau kutukan dari dewa hutan. Serangan hantu! Udara telah diracuni, teriak para prajurit musuh. Mereka lari keluar dari tenda hanya untuk menemukan bahwa udara di luar bahkan lebih buruk. Tidak ada musuh yang terlihat untuk dilawan dengan pedang, tidak ada anak panah yang bisa ditangkis. Mereka hanya berhadapan dengan musuh yang tidak kasat mata namun mampu membuat perut mereka mual dan kepala mereka pening seketika. Dalam kegelapan, Abu Nawas memerintahkan para prajuritnya untuk memukul genderang dengan irama yang aneh dan tidak teratur.
Kombinasi suara frekuensi rendah dari perut hewan dan suara genderang yang mistis membuat nyali pasukan musuh ciut sepenuhnya. Sang jenderal musuh, yang dikenal sangat disiplin, bahkan tidak sanggup memberikan perintah karena sibuk muntah-muntah di depan tendanya. Ia merasa bahwa tanah yang mereka pijak telah menolak kehadiran mereka dengan mengeluarkan napas dari neraka. Tanpa perlu ada satupun anak panah yang dilepaskan, pasukan musuh yang berjumlah ribuan itu mulai membubarkan diri. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan persenjataan, peta, dan logistik mereka. Mereka hanya ingin satu hal, udara segar. Mereka berjanji dalam hati tidak akan pernah kembali lagi ke wilayah tersebut, yang mereka yakini sebagai tanah yang dikutuk oleh bau-bauan abadi. Abu Nawas berdiri di puncak bukit, menatap kekacauan di bawah sana dengan rasa puas. Ia mengelus leher kuda coklatnya yang kini tampak sangat lega karena tugas berat di perutnya telah selesai. Kau lihat itu, kawan? Terkadang, untuk menjaga perdamaian, kita tidak butuh tumpahan darah. Sedikit gas dan kecerdikan sudah cukup untuk membuat sejarah, bisik Abu Nawas. Keesokan paginya, wilayah perbatasan benar-benar bersih dari ancaman. Abu Nawas pulang sebagai pahlawan tanpa satupun luka di tubuhnya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini harus segera berakhir. Ia rindu dengan rumahnya yang tenang dan ingin menjauh sejenak dari urusan perut hewan yang merepotkan ini. Satu bab terakhir menantinya di istana, di mana ia akan menerima penghargaan tertinggi sekaligus memberikan perpisahan yang manis bagi sang kuda pahlawan. Pagi itu, kota Baghdad dipenuhi suasana sukacita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabar mengenai mundurnya pasukan musuh tanpa pertumpahan darah telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Rakyat berkumpul di sepanjang jalan menuju istana, menanti kedatangan sang pahlawan yang dikabarkan memiliki senjata rahasia paling mematikan. Namun, mereka semua terheran-heran saat melihat Abu Nawas masuk ke gerbang kota bukan dengan menunggangi gajah perang atau kereta kencana, melainkan tetap di atas punggung kuda coklat gemuk yang berjalan sangat santai, seolah tidak terjadi apapun. Di aula besar istana, Raja Harun al-Rashid telah menyiapkan jamuan makan malam yang sangat mewah. Semua pejabat tinggi, menteri, dan panglima hadir dengan pakaian terbaik mereka. Kali ini, tidak ada lagi tatapan meremehkan bagi Abu Nawas. Saat ia melangkah masuk ke ruangan, seluruh hadirin berdiri untuk memberikan penghormatan. Raja sendiri turun dari singgasananya dan memeluk Abu Nawas sebagai tanda penghargaan tertinggi atas keberhasilannya menjaga kedamaian tanpa harus kehilangan satupun nyawa prajurit. Abu Nawas, kau telah membuktikan bahwa kecerdasan jauh lebih tajam daripada mata pedang manapun, ucap Raja dengan nada bangga. Misi rahasia yang tadinya aku anggap gagal karena keteledoran seekor kuda, ternyata adalah jalan yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan kerajaan ini dengan cara yang paling unik. Katakan padaku, hadiah apa yang kau inginkan? Emas? Tanah? Atau jabatan tinggi di istana? Abu Nawas tersenyum dengan sangat rendah hati. Ia melihat ke arah para menteri yang dulu sempat ia kerjai dengan karpet keberuntungan, lalu kembali menatap Baginda Raja. Ampun, Baginda yang mulia. Hamba tidak menginginkan jabatan tinggi yang bisa membuat hamba pusing setiap hari. Hamba juga tidak butuh tanah yang luas karena hamba tidak sanggup mencangkulnya. Hamba hanya menginginkan satu hal sederhana, sebuah jaminan bahwa kuda pahlawan ini tidak akan pernah lagi dipaksa melakukan misi rahasia. Raja tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh seluruh penghuni istana. Tentu saja. Aku sudah memerintahkan agar dibuatkan sebuah taman khusus di pinggiran kota untuk kuda itu. Di sana, ia boleh memakan rumput hijau terbaik seumur hidupnya, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya, apalagi menyuruhnya menahan napas. Sebagai bagian dari perayaan, Raja kemudian memberikan sekantung besar keping emas yang dijanjikan sejak awal, ditambah dengan sebuah plakat perak bertuliskan, "Penyelamat kedamaian melalui angin kemenangan." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa beban di pundaknya, dan beban di perut kudanya, benar-benar telah terangkat sepenuhnya. Namun, sebelum pesta berakhir, Abu Nawas meminta izin untuk memberikan pidato singkat. Ia ingin memberikan pesan moral dari kejadian konyol yang menimpanya. Baginda dan hadirin sekalian, mulainya dengan nada serius.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa sesuatu yang kita anggap sebagai aib, kegagalan, atau bahkan bau busuk, terkadang adalah cara semesta melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Janganlah kita terlalu cepat menghakimi sesuatu yang terlihat memalukan, karena di balik itu mungkin tersimpan hikmah yang luar biasa. Setelah acara berakhir, Abu Nawas menuntun kudanya keluar dari istana untuk terakhir kalinya. Ia membawa kuda itu menuju padang rumput yang dijanjikan raja. Di bawah sinar bulan yang terang, Abu Nawas melepaskan pelana dari punggung kuda coklat itu. Hewan itu langsung berguling-guling di atas rumput dengan perasaan bahagia. Abu Nawas duduk di bawah sebuah pohon besar, memperhatikan teman seperjuangannya itu. "Nah, kawan," bisik Abu Nawas pada si kuda. "Sekarang kau bebas. Tidak ada lagi jenderal musuh yang harus kau takuti, tidak ada lagi misi rahasia yang harus kau jaga kesunyiannya. Kau telah membuktikan bahwa satu suara darimu lebih berharga daripada 1000 teriakan perang." Kuda itu hanya mendengus pelan, lalu, seperti biasa, ia melepaskan satu suara kecil yang sangat familiar. Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa sendiri. Ia segera beranjak pulang ke rumahnya, membawa keping emas dan cerita yang kelak akan diceritakan turun-temurun kepada anak cucunya tentang bagaimana sebuah misi rahasia kerajaan yang hampir gagal total justru berakhir sebagai kemenangan besar, hanya karena masalah pencernaan seekor kuda. Malam itu, Baghdad tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi ancaman perang, tidak ada lagi pengkhianat di istana, dan yang terpenting, tidak ada lagi aroma belerang yang menghantui koridor kerajaan. Abu Nawas kembali menjadi warga biasa, namun namanya akan selalu dikenang sebagai orang yang mampu mengubah kentut kuda menjadi sebuah legenda sejarah yang tak terlupakan.